Ini kan tadi disampaikan Pak dalam materi KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan wajib memiliki pengetahuan tentang PBJ serta PPK. Ini Pak Ya, untuk pengetahuan jika bukti daftar hadir BIMTEK itu sudah cukup Kak Pak atau seperti apa untuk cukup, pengetahuannya? cukup, 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 cukup itu hanya administratif aja. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya, kalau memang jadi PPK ya sebaiknya ngerti pengadaan gitu Mas Andri. Karena kalau PAKPA jadi PPK terus tidak mengerti pengadaan, ya mungkin untuk menyelamatkan tujuan prinsip etika kebijakan, menyelamatkan pagar pengadaan harus dibantu dengan tim teknis. Jadi harus ada tim teknisnya, ya karena kan kepala dinas itu kan pasti sibuk strategis ya. Jadi ya apalagi kalau semuanya diberikan kepada PAKPA, waduh berat tuh. Kalau menurut saya sih bagusnya kombinasi. Jadi di dalam satu satker koordinasi itu ada yang oleh kepala dinas, ada juga yang ya oleh kepala bidang, atau mungkin ada yang oleh apa PPK Mandiri gitu kan. Silakan, itu diperbolehkan semuanya. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sedikit lagi Pak tadi terkait kemampuan PPK. Nah, untuk tadi sempat disebutkan juga terkait pelaksanaan mini kompetensi, ini diharapkan dilaksanakan oleh PPK yang memiliki kemampuan evaluasi ya Pak ya. Nah, ini Ya, untuk betul. kemampuan evaluasi ini sebagai dasar penentuan kepemilikan kemampuannya ini seperti apa ya Pak? eh Kalau dalam sahnya, dalam formilnya adalah lulus UK pemilihan penyedia. Nah, ini teman-teman semua kan udah lulus UK pemilihan penyedia kan? JEPBJ itu kan udah lulus UK perencanaan, UK pemilihan, UK kontrak, dan UK swakelola. Nah, PPK tipe C itu, tipe C, tipe ABC itu yang apa? Itu mereka tidak ada UK pemilihan. UK-nya hanya UK perencanaan dan UK kontrak. Tidak dikasih UK pemilihan. Nah, makanya sebetulnya konsep PPK, pelatihan PPK ABC itu sebetulnya itu kan konsep konsep apa sementara itu betul itu jalan keluar sementara sebetulnya mah. Ya sebetulnya ya yang permanennya adalah para japung sebetulnya. Jadi PPK tipe ABC itu sebetulnya bukan jalan permanen sebetulnya, Mas Andri, filosofisnya ya, teman-teman semuanya ya. Jadi itu adalah karena keterbatasan japung, karena kekurangan japung, oke, kita ambil dari luar, dilatih tuh pakai UK perencanaan dan UK kontrak. Itu sebetulnya. Gitu sebetulnya. Apalagi kalau kepala dinas yang melakukan di purchasing mini kompetisi. Waduh, kan? Kumaha tah? Ya silakan. Tuh siapa Baik, tuh? terima kasih. Itu Pak Pak Andi Didi Pak Pak. Andi, Pak Andi tuh, Pak Andi udah resen tuh, silakan. Baik, terima kasih Pak Eldi. Ya. Eh, Lagi ya, silakan. Mengenai exit dialog Pak, negosiasi, itu kan ada beberapa teman menyampaikan bahwa waktu negosiasi itu paling enggak 2 hari atau 3 hari untuk menghindari adanya kecurigaan seperti itu Pak. Nah, pengalaman di teman-teman khususnya yang di pengadaan obat di dinas kesehatan maupun di rumah sakit yang melakukan negosiasi untuk pemesanan obat, itu terkadang mereka melakukan negosiasi jangka waktu 2 hari atau 3 hari, itu obat yang dinegosiasikan keburu dipesan, diambil sama apa namanya, rumah Hmm, sakit ataupun dinas-dinas yang lain yang ada di luar provinsi kami. Sehingga oke, terkadang pada saat negosiasi itu obatnya sudah habis dan sedangkan oke. untuk restock di PBF obat tersebut kadang membutuhkan waktu yang cukup lama Pak. Terus Hmm, ya, seperti apa kiat kami biar hal-hal yang siap. seperti ini bisa dihindari Pak. Demikian, Ya, terima kasih. oke. Mas, ada ini dari mana? Ada tuh Andi Didi Apriyadi kan? Iya Pak. ADA. Satu ini dengan Mas Andri Pak. Oh, siap. Di ini ya, di apa? Putin Pak. Putin Ah, Pak. oke. Ya, jadi
Ini bagus pertanyaannya, Mas Andi Didi Apriyadi. Jadi kalau masuk koran nanti inisial ADA itu. Tapi bukan kasus-kasus itu, bukan. Jadi bagus pertanyaannya, Mas Andi. Terima kasih. Obat itu unik. Nah, makanya tadi apa pengetahuan kita tentang jenis barang jasa itu penting. Makanya menariknya di pengadaan itu bagi saya begitu, karena satu jenis barang dengan barang lain itu akan memiliki karakteristik berbeda. Sehingga kita terus belajar seperti itu, belajar dari sisi teknisnya, belajar dari sisi keilmuan pengadaannya. Nah, kalau khusus obat dan dalam konteks negosiasi, kalau kita deploy ke supply positioning model, nah kalau apa yang belum ngerti SPM, tolong dilihat di YouTube saya di belajar pengadaan ada terkait supply positioning model. Itu ada di kuadran bottleneck. Ini saya nggak pakai perpres nih, Mas Andi, nih, nggak pakai perpres, nggak pakai aturan, nggak pakai aturan. Makanya asik di pengadaan menurut saya begini gitu ya. Ini bukan masalah aturan gitu ya. Dan ini dalam supply positioning model, dalam metriknya Kraljic, atau ini Mas Andi tolong di Google aja, Mas Andi apa Mas Andri tolong di Google, ketikin apa supply positioning model. Ketikin di share screen, ketikin supply positioning model. Nanti ada gambar ada empat kuadran, rutin, leverage, bottleneck. Nah, tolong di share screen coba biar agak sedikit tergambar terkait negosiasi obat ya. Anda coba dapat Mas Andri. Ada yang namanya supply positioning model. Ah, yang mana ini yang yang mana ya yang bawah ke bawah ke bawah ada bawah lagi nggak? Nah ini nih yang apa yang Muji Satosa tuh, yang Muji Satosa tuh yang ada burung-burungnya tuh. Nah itu ya. Nah coba yang ada burung-burungnya, coba ya boleh diperbesar gambarnya. Ya. Nah ini yang namanya supply positioning model ya. Nah ini ada empat kuadran ya dan dengan dua sumbu. Sumbu ke atas itu resiko, sumbu ke samping itu adalah uangnya. Nah untuk obat Mas Andi itu ada di kuadran bottleneck, yang mana resiko tinggi tapi kontraknya kecil biasanya. Itu ada bottleneck. Nah kalau menggunakan teori Kraljic ini, kalau di bottleneck negosiasinya itu adalah atau strategi pengadaan kita adalah menurunkan resiko. Yang mana salah satu resikonya adalah resiko pasokan nanti Mas Andi. Sehingga apa? Sehingga Mas Andi, teman-teman semuanya, ketika melakukan perencanaan untuk pengadaan obat dari awal itu penentuan itu basicnya, pondasinya harus tadi bagaimana menurunkan resiko apa kontinuitas, resiko keberlangsungan kontinuitas obat. Sehingga apa? Sehingga memilih metode pemilihan harus memperhatikan itu. Metode pemilihan apa yang paling tepat agar resiko itu terakomodir, agar resiko itu termitigasi. Mungkin kalau pakai katalog nggak bisa ya tender. Kenapa tender? Karena kalau dalam katalog penyedianya ya mungkin ya penyedia yang hit and run itu. Kita harus dengan tender mempersaingkan agar menjaga kontinuitas. Itu udah selesai. Walaupun di katalog ada penyedia obat dengan justifikasi itu kita pakai tender aja silahkan. Atau kalau mau pakai katalog kita harus yakin penyedianya itu bisa apa bisa memberikan ataupun memberikan apa bisa menjamin setiap bulan itu ada supply. Nah, ketika negosiasinya, jadi harga nggak usah dinego, harga mah nggak usah dinego untuk obat mah, karena negonya bukan nego apa price. Kalau nego harga itu di leverage, di yang apa leverage tuh, yang apa yang umum itu, yang uangnya banyak tapi resikonya kecil. Harga di situ. Di bottleneck makanya ngapain obat obat nego nggak ada. Obat mah ya kalaupun nego tipis ya nggak apa. Tapi kalaupun harganya tetap nggak masalah. Yang penting bisa continue tiap bulan ada obatnya. Begitu Mas Henry. Makanya apa suka pernah ada pertanyaan, Pak ini nego obat katanya saya apa penyedia tidak mau turun. Ya pasti nggak mau turun. Karena ya
Nego obat itu bukan di harga, nego obat itu di ketersediaan stok, begitu. Oke. Nah, jadi bisa dicari penyediaannya adalah yang betul-betul meyakinkan Pokja atau meyakinkan pejabat pengadaan bahwasanya dia bisa menyediakan stok, dia bisa menyediakan obat per bulan. Itu peran utamanya, Mas Andi. Gimana? Silakan itu teknisnya di lapangan. Nah, menarik kan ya? Menarik gitu kan. Itu. Oke, jadi kalau kita udah mengerti pengadaan, ketika ditanya sama apa pemeriksa atau siapapun, ini kenapa kok negonya cuman segini? Nah, kita bisa menjelaskan, Pak, ini ada di kuadran ini, gitu kan? Ada kuadran bottleneck. Bottleneck itu resikonya tinggi. Yang kita nego itu resikonya, bukan harga. Nah, gitu kan. Tapi kok yang ini turunnya besar? Kalau yang ini adalah leverage. Ini saya beli komputer, beli ATK itu leverage. Kita beli banyak. Ya berarti lah itu udah selesai. Gitu, gitu Mas Ande. Aman ya? Aman ya? Nah, gitu. Oke, silakan ada lagi? Terima kasih Pak Andi Didi pertanyaannya. Mungkin silahkan rekan-rekan gitu ada yang ingin bertanya atau masih Ah, malu-malu nanti ya silakan. mohon maaf Pak Aldi, ini Ya, sebenarnya bukan mau bertanya Pak, sebenarnya mintaan sih Pak sebenarnya saran atau langkah-langkah gitu nih Pak. siap. Terkait apabila kami seorang Pokja atau PP nih, apabila terjadi benturan antara kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan kebijakan dari pimpinan kami Pak. Kadang-kadang kami berbenturan dengan hal itu, mungkin Siap. gitu atau arahan nih Pak dari Hmm. Pak Oke, Pak siap. Helmi Pak. Ya, Pak. Terima Siap Pak. kasih, Bu Ya Pak. Basarpiah. Nah, saya Ya Pak. pastikan dulu nih, saya pastikan dulu. Arahan pimpinannya, arahan sesat atau arahan benar? Nah, itu aja lah. Langsung saya. Intinya Pak tadi itu Pak ya, istilahnya Pak tidak sesuai dengan kebijakan di dalam proses Oke. pengadaan barang. Pak. Berarti arahan, Intinya seperti berarti, oke. Kalau istilah saya ya itu Pak. kalau istilah saya itu arahan sesat itu. Arahan sesat berarti. Nah, Ya Pak. saya nggak Ya Pak. kalau kalau dalam aturan pengadaan sudah pastilah itu melanggar etika ya, Ya kan Pak. etika sudah ada bahwasannya apa kita tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu kan dan tetap sesuai aturan. Nah, cuman apa kadang kan masih kurang lah padahal kan dalam aturan sudah jelas kita harus tegak lurus terhadap aturan. Sebetulnya dalam sisi logika ada yang namanya logical policy. Jadi sesat pikir. Nah, sesat pikir itu salah satunya appeal to authority. Appeal to authority itu adalah kita apa ya membenarkan arahan atasan, arahan authority, arahan yang berkuasa. Jadi tidak melihat substansi yang dibicarakan, tapi hanya melihat siapa yang berbicara. Makanya saya sedang sedang kalau ada teman-teman yang bilang ini sudah arahan pimpinan. Sebentar, arahan pimpinan ini apa? Bukan masalah pimpinannya, tapi apa yang menjadi arahannya. Kalau arahannya sesat, arahan tidak sesuai aturan, yang tentunya kita harus men-challenge, Pak ini atau Bu ini mohon maaf, bahwasannya hal ini tidak sesuai dengan aturan pengadaan atau hal ini bisa beresiko atau hukum terhadap ini seperti itu. Begitu Bu Sarpia. Jadi dari sisi peraturan pasti terlanggar, pasti ada resikonya. Dari sisi manajerial juga, manajemen juga, dari sisi logika juga itu merupakan sebetulnya merupakan kesalahan berpikir dan memang itu budaya kita yang salah. Kalau di Jawa Barat mah kalau Kang Deddy Mulyadi seperti budaya wisuda dan budaya apa studi tour itu kan sudah menjadi budaya kebenaran umum itu kan appeal to mama itu kalau itu bukan appeal to retreat, appeal to mama. Jadi sudah seolah-olah dari tahun ke tahun itu benar harus selalu ada studi tour dan harus selalu ada wisudaan. Nah, itu kan sesat pikir sebetulnya. Nah, baru setelah ada KDM. Nah, karena budaya kita itu harus dari pimpinan. Kalau kata KDM, udah nggak boleh, baru nurut itu kan. Padahal masalah juga itu sebetulnya gitu kan. Tapi kan karena arahannya benar, oke nggak masalah. Gitu Bos Sarpe. Jadi ya memang ya teman-teman semuanya kita itu kadang ya ada budaya yang kurang tepat juga. Ini arahan pimpinan. Nah, tanpa melihat ini pimpinannya sesat atau enggak nih. Maaf-maaf nih ya, bukan berarti apa kata sesat itu dalam artian ya tadi melanggar aturan atau tidak seperti itu. Terus yang ketiganya
ada artikel kajian yang bahwasannya ketika kita mengikuti arahan sesat pimpinan, sebetulnya yang paling rugi adalah kita dibandingkan dengan pimpinan kita ketika terjadi masalah hukum. Pertama, dari sisi hukum, hukumannya biasanya yang lebih berat adalah pelaksananya daripada pimpinannya. Itu sudah ada bukti gitu kan. Yang ini 8 tahun, 12 tahun pelaksananya. Ternyata yang bosnya hanya di bawah 5 tahun. Kemudian dari sisi keuangannya, yang pimpinannya dapat puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, yang PPK-nya, PP-nya, Pokjanya cuma dapat 50 juta gitu kan. Jadi rugi gitu. Rugi gitu. Dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, mengikuti arahan sistem pimpinan adalah kerugian. Gitu. Nah, yang lebih baik ya kita tegak lurus saja dengan aturan. Nah, cuman kan suka ada alasan bagaimana itu suka ditakut-takuti oleh ya tadi kan karirnya atau apapun lah ya, suka ada nakut-takutin kan ya. Nakut-takutin. Ya, itu silahkan ya kembali ke masing-masing. Ya, sebetulnya kalau saya sih ini bukan sekedar berkata-kata ya. Saya sudah merasakan sendiri. Itu sebetulnya hanya nakut-nakutin. Hanya nakut-nakutin. Jadi ada cerita, saya kalau ini suka dibawa ke cerita Supi. Sunda Pisan ya. Sunda Pisan Supi. Pilsup paling Sunda Pisan. Jadi ada cerita seorang anak, cerita Supi ya, seorang anak yang nggak tahu ulang tahun atau apa gitu ya, malam-malam ditakut-takutin sama bapaknya pakai topeng mengerikan gitu. Di ruangan gelap di kamarnya, anaknya ditakut-takutin sama bapaknya, ditakut-takutin ternyata, takut-takut ternyata anaknya nggak takut, malah ketawa-ketawa gitu ditakut-takutin sama bapaknya. Bapaknya kan heran, nah kenapa kamu nggak takut kalau ditakut-takutin sama ayahnya gitu? Ya gimana saya nggak takut, gimana gimana saya bisa takut katanya. Kalau saya tahu bahwasannya di balik topeng mengerikan itu ada sosok ayah yang akan memberikan saya hadiah ulang tahun nanti begitu. Itu cerita Supi sudah pisan itu. Bodor garing. Dalam artian tapi mendalam, mendalam apa? Ya seperti tadi, teman-teman semuanya kita tuh kadang hanya ditakut-takutin. Oh, kamu kalau nggak nurut dipindah, itu hanya takut-takutin. Jangan takut, di balik sosok yang takut-takutin itu ada yang akan ngasih hadiah gitu kan. Kalau kita tetap ada di jalan tegak lurus dengan aturan. Saya bukan hanya ngomong, insya Allah saya sudah mengalami gitu kan, dan saya merasa tidak menyesal gitu kan untuk menjalani seperti itu. Gitu Bu Serapia dan teman-teman semuanya. Ya, ya mohon maaf tapi kalau memang hal itu ya harus agak ditarik ke spiritual ya, seperti itu. Karena memang kenyataan seperti itu. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih Bu Ya, Serpia selaku mentor ya, saya juga Pak CPNS untuk yang bertanya. ya, makasih. Tapi silahkan ya, tapi ini kembali ke masing-masing ya, karena kan ini kembali ke keyakinan dan ya keyakinan dan kepercayaan masing-masing lah ya, seperti itu. Makasih silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya melaksanakan hal itu dan alhamdulillah saya merasa berbahagia lah gitu kan sampai sekarang. Begitu. Jadi jangan takut, jangan takut. Itu hanya nakut-nakutin aja, silakan. Jangan takut. Insyaallah. Ya. Karena dalam hukum ini juga, dalam hukum hukum alam juga ada likes, likes attract likes katanya. Jadi kalau kita memperjuangkan kebenaran, ya pasti kebenaran juga akan menuju ke kita, akan mendekat ke kita gitu. Apa yang kita perjuangkan itulah akan datang ke kita gitu kurang lebih. Gitu, terus ya teman-teman semuanya, silakan. Ada yang lain? Mungkin ada yang ingin bertanya terakhir. Kalau tidak ada, oh, saya rangkum untuk materi kita hari ini. Nanti silahkan jika ada rekan-rekan yang bertanya, mungkin malu-malu pada kesempatan ini, bisa Tes tes. disampaikan ke saya Pak ya. Andre, Izin Andre. saya tuliskan Pak Heldi. Halo, halo. Tes tes. Ada suara aku nih. Oh ya, mau bertanya Pak Andi Zainal Pak? Silahkan Pak. Tes, tes. Ada suara Ya, aku. Tes tes tes. Ya, Ya. Ya, terdengar Pak. suaranya Terima Pak kasih Zainal atas kedengaran kok, kedengaran Pak Zainal. Mungkin Pak Zainal mau bertanya, silakan. Oke. Suaranya kedengaran. Banyak. Oh ya. Oke, makasih atas waktunya Mas Andre. Ini Pak, saya mau nanya peraturan tentang semua peraturan tentang barang dan jasa. Ini kan
aturan ini kan tidak hanya dari LKPP aja. Di teknis itu ada dari Kementerian PU, eh, perindustrian, terus dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, eh, saya pribadi itu Pak agak bingung untuk apa ya, menyatukan atau mengkawinkan aturan-aturan ini. Yang mana misalnya kami pakai gitu. Eh, Contoh misalnya di evaluasi gitu, eh, di dokumen pemilihan. Apakah aturan yang di LKPP Hmm, hmm. sama yang di Kementerian PU gitu, Oh ya, memilihnya itu agak yang nah, mana sih dipakai gitu Pak? siap, Karena kadang siap. ada di aturan Hmm, Kementerian PU itu, oh ini untuk Kementerian PU aja bilangnya gitu, gitu. Sementara di LKP dari LKPP-nya mungkin kalau teknisnya pedoman-pedoman gitu Pak. Secara teknis mungkin oke, belum lengkap gitu. siap, bagus. Sekira itu Pak Hmm, pertanyaannya. Ya, makasih. ya, kasih. Nih, Ya, nih namanya Pak Andi juga nih sama nih. Nah, ya, makasih Pak Andi, Sanial, Pak Sanial gitu ya. Nah, jadi apa? Terkait ada kebimbangan kalau melihat beberapa aturan ya. Sederhananya gini aja, Pak Andi, Sanial, kita kembalikan ke pagar pengadaan, Pak Andi. Pagar pengadaan itu apa? Tujuan, terus etika, prinsip dan kebijakan. Nah, jadi kalau ada tanda kutip misalkan pertentangan, kalau dipertentangkan ya, atau perbedaan ya, atau ya ini ke sana itu ke sini gitu ya, kembalikan aja mana yang paling sesuai dengan etika, prinsip, tujuan nomor satu. Yang apa tujuan? Tujuan itu yang pertama kan itu apa terpenuhi kebutuhan secara kualitas, secara kuantitas, waktu, lokasi, mutu. Nah, jadi kalau ada misalnya perbedaan antara aturan PU dengan aturan LKPP lah, PLM kan LKPP. Ya silahkan dilihat mana yang paling memenuhi tujuan pengadaan dan mana yang paling memenuhi prinsip pengadaan, terutama itu dua itu. Kalau misalkan pakai aturan PU, saya lihat ada aturan PU juga yang ini, yang menghilangkan kompetisi. Oh ini kompetisi malah menurun. Ya jangan pakai aturan PU menurut saya. Mendingan memperbanyak persaingan. Tapi kalau hanya menggunakan PLM LKPP tanpa menggunakan peraturan PU, tapi nanti tidak akan efektif, tidak akan tercapai tujuan pengadaan, ya pakai aturan PU. Gitu Mas Andi. Saya teman-teman semuanya. Jadi kembalikan ke pagar pengadaan. Tujuan, prinsip, etika, kebijakan. Itu. Nah, saya kadang suka ributnya itu teman-teman hanya tekstual letterlek aturan. Ini kan kata-katanya begini gitu kan. Nah, harusnya kita bisa melihat dari kacamata tadi, kacamata pagar pengadaan atau bahkan kacamata fondasi ataupun filosofis pengadaan. Seperti tadi yang pertanyaan dari Mas Andi Didi Apriyadi ya. Itu kan jawabannya kita pakai supply positioning model, nggak pakai aturan, ya kan? Jadi apa dalam aturan kan negosiasi tidak sedetail itu. Nah, tapi kita menggunakan keilmuan pengadaan, kita menggunakan fondasi pengadaan, selesai masalahnya. Gitu ya. Jadi sudut pandang ketika melihat aturan, tolong bukan hanya sekedar letterlek apa tekstual dalam aturan atau apa memperbandingkan ini kan Perpres lebih tinggi dari Parlem, wah segala macam. Kalau masalah PPK kemarin Permendagri ini wah, gitu kan lebih tinggi daripada ini. Saya sih kurang sreg dengan tata cara kacamata seperti itu. Mungkin untuk apa ya administratif ya bisa itu pakai kacamata itu, tapi kalau substantif kalau saya mending pakai kacamata aja tadi. Kacamata dari pagar pengadaan, kacamata dari keilmuan pengadaan, kacamata dari apa filosofis pengadaan ya. Jadi tidak hanya sekedar tekstual letterlock dari peraturannya. Itu Mas Andi, Mas Andi Sanial ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Masalah teknisnya silahkan ya. Nah, biasanya kan masalah peralatan gitu kan ya. Kalau di PU itu ya. Masalah tenaga ahli gitu ya. Nah, kalau saya sih begitu. Sering kan ada yang nanya, ya saya nanya, ini benar nggak dibutuhkan?
Kalau nggak dibutuhkan ya ngapain juga, walaupun ada dalam aturannya begitu. Nah, ini bisa mencederai persaingan nggak? Kalau mencederai persaingan nggak usah. Ya nanti kalau ditanya kenapa ini nggak dipersyaratkan, ya ini melanggar pasal 4 Perpres itu kan. Sudah jelas itu. Jadi tolong pasal 4, 5, 6, 7 itu jangan hanya sekedar pajangan di Perpres itu diaplikasikan. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Harapannya sudah terjawab Pak Andi Zainal. Mungkin ini terakhir Pak, izin Pak. Pertanyaan terakhir ada pesan dari Pak Kasdi Pak. Silakan Pak Kasdi. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya masalah apa namanya katalog elektronik, Pak. Nah, Hmm, selama ini kan kita apa namanya pembanding itu menggunakan di katalog itu sendiri, Pak. ya ya. Pertanyaan saya, apakah boleh kita mengambil apa namanya pembanding itu di luar e-katalog gitu, nah, Pak? Ya ya. Eh, di luar e-katalog gitu, nah, Ya bukan di ya. e-katalog itu sendiri, Pak. Itu yang saya Ya, tanyakan. siap. Oke, itu aja. Iya, Pak. Oke, langsung jawab ya. Jadi Iya, Pak. harga pasar itu ataupun referensi harga harga sebenarnya ya tadi kan harga pasar ya berarti harga yang di pasar gitu kan, harga sebenarnya di pasar itu berapa gitu kan ya sebetulnya kalau dari konsep kata-katanya ya. Nah, berarti kita harus mencari Iya, Pak. pasar dari barang jasa tersebut ada di mana. Kalau memang pasarnya ada di perjualbelikan di katalog, ya berarti kita bisa pakai katalog. Tapi kalau pasarannya itu diperjualbelikan di antar rumah sakit, misalkan medika representatif datang ke rumah sakit, ya berarti kita harus survei ke rumah sakit. Begitu. Jadi pada intinya ketika kita akan mengadakan barang jasa, kita harus tahu di mana barang jasa tersebut diperjualbelikan. Ada di mana harga sebenarnya. Itulah sebetulnya yang harus dimiliki oleh PPK. Makanya kalau kita bicara tadi yang ditanyakan oleh Mas Andi kan, KPA, PA cukup pengetahuan gitu kan, cukup daftar hadir. Nah, ketika bikin HPS apakah bisa mencari harga pasar seperti itu. Terus kalau sudah survei, apakah tahu memformulasikan apakah ini mencari harga terendah, mencari harga rata-rata, atau mencari harga tertinggi gitu kan. Nah itu ya. Jadi kalau terkait dengan harga pasar, betul sekali Pak Kasdi, kita tidak harus selalu dari katalog, bisa dari mana saja, bisa dari mana saja. Yang penting kita tahu bahwasannya barang jasa tersebut, produk tersebut diperjualbelikan di situ. Nah, disitulah kita survei pasar, Pak. Disitulah kita survei, begitu. Kalau apa harga apa barang itu diperjualbelikan di misalkan di mana di pasar pramuka misalkan gitu ya, ya berarti surveilah ke pasar pramuka gitu. Gitu. Oh ini di Indonesia hanya di pasar pramuka nih adanya nih gitu kan. Berarti ke survei ke pasar pramuka silakan. Jadi kita harus tahu makanya menjadi PPK, menjadi Pokja itu ya harus punya kompetensi. Punya kompetensi bukan hanya sekedar kompetensi pengadaan, oke. Kompetensi pengadaan yang dari UK-UK itu kan. Nanti ada kompetensi terkait teknis barang jasanya. Kalau kita nggak ngerti, kita harus mencari tenaga ahli agar kita bisa bantu. Karena kan dari satu jenis barang jasa ke barang jasa yang lainnya kita belajar lagi. Makanya kalau bagi saya pribadi sangat menyenangkan sekali jadi ahli pengadaan. Kenapa? Karena bisa terus belajar. Tahun kemarin 2024 saya jadi Pokja Logistik KPU bisa belajar tentang tinta KPU yang dari kunyit, bisa belajar tentang kertas suara ya, kertas bisa bersuara ya, kertas dicoblos ya, dan segala macam bilik suara KPU. Terus kemarin juga bantu BGN ya, walaupun banyak permasalahan ya, alhamdulillah, tapi bisa mengerti juga gitu. Sekarang bantu KPBU IKN tuh ya, bagaimana bangun rumah susun, belajar lagi tentang kami segala macam. Gitu Pak Kasri ya. Jadi ya jawabannya tidak harus selalu dari katalog, bisa dari manapun. Yang penting itulah tempat diperjualbelikannya barang jasa tersebut. Kalau Pak Kasri tidak tahu di mana barang jasa diperjualkan, harus tanya dulu ke ahlinya. Harus tanya dulu. Mau mengadakan ambulan, tanya orang yang
ahli jual beli ambulan. Mau nanya IO, tanya ke orang yang pernah mengadakan IO. Mau mengadakan catering, tanya orang yang ngerti catering, bagaimana menentukan rasanya enak, bagaimana menentukan jumlahnya cukup, bagaimana apa menjaga agar tidak basi. Nah, itu kan di speknya dimunculkan. Ahli pengadaan kalau pernah belum pernah mengadakan catering pasti nggak ngerti. Harus belajar lagi gitu. Gitu Pak Kasidi ya. Ya, Pak. Makanya ahli pengadaan tuh mantap, tidak bisa sembarang orang gitu. Mas Andri ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk ahli pengadaan berarti harus selalu belajar ya, Pak ya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Mungkin sedikit sebelum saya akhiri karena terkait waktu ya, Pak ya. Saya akan rangkum materi dari pemaparan Bapak tadi. Yang pertama terkait penguatan peran PA, KPA, dan PPK dalam pengadaan, termasuk kewajiban alokasi minimal 40% anggaran untuk produk UMK atau koperasi dalam negeri, kemudian kewajiban e-purchasing melalui katalog elektronik dengan pengecualian tertentu untuk efisien dan efektivitas, kemudian swaklola dan pengadaan desa yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal, PBJ berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional, dan reward dan punishment bagi instansi maupun pelaku pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan produk dalam negeri. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah aktif dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Heldi Yudianta Yatna atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga menjadi bekal berharga bagi ASN di Kabupaten Kutai Timur ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun penutup, Pak. Pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa Cakep. singgah beli ketupat. Cakep. Ilmu hari ini sungguh bernilai, semoga bermanfaat dan terus semangat. Demikianlah kegiatan sharing session hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa meningkatkan kompetensi dan integritas kita sebagai ASN dalam pengadaan barang dan jasa. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan. Akan saya teruskan ke Pak Heldi ya Pak, izin. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Pak Andri, warahmatullahi makasih semuanya ya. Terima wabarakatuh. kasih Pak Sehat-sehat Heldi. semuanya. Terima kasih Ya, Pak Heldi. ya, kontak-kontak ya. Silakan kalau ada konsultasi segala macam, silakan. Nomor saya ada di Mas Andri ya. Makasih semuanya ya. Saya Ya izin Pak, nih. sama-sama Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.